Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hayya nabda dirasatana fi hadzal yawm bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Baik, pada kesempatan kali ini materi kita akan membahas tentang apa itu yang namanya dengan APT class atau Arabic Proficiency Test. Dan di sini bersama saya sebelumnya mungkin dari kalian sudah ada sebagian yang mengenal saya di kelas FLDP 1 sebelumnya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Ahlan wa sahlan, hunna ma'akum jami'an, yani Ahmad Fajri Fadili, ana muallimul lughah al-arabiyyah fil Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Madura. Selanjutnya, nah, apa itu TOEFL atau Test of Arabic as a Foreign Language? Atau disebut juga dengan yang namanya kalau di IAIN itu APT, Arabic Proficiency Test. Nah, di sini ada beberapa ketentuan dalam TOEFL atau APT itu. Yang pertama itu ada istima, ada qiraah, ada qawaid, dan ada al-ulum al-ammah. Apa itu istima? Itu istima tentang menyimak suatu suara atau sound yang terdiri dari percakapan atau dari cerita. Nah, itu nanti ada soal-soalnya, bagaimana caranya menjawab soal menyimak. Terus ada juga yang namanya qiraah atau membaca. Itu ada sebuah paragraf atau sebuah teks percakapan, nanti disuruh membaca dari bahasa tersebut, bahasa Arab. Nanti kita disuruh memilih jawaban yang benar. Terus ada qawaid. Nah, qawaid ini bisa disebut dengan kayak grammar, yaitu nanti di sana ada ketentuan-ketentuan seperti pelajaran sorof dan nahu seperti itu, dan juga ada yang namanya al-ulum al-ammah. Nah, ulum alam ini di sini pengetahuan umum yang berkaitan dengan kebahasaan seperti itu. Ada mungkin juga dari hadis-hadis, dari usul-usul atau idiom, mungkin dari kosakata atau dari hal yang ini yang berkaitan dengan pengetahuan umum seperti itu. Nah, di sini juga TOEFL itu untuk apa? Untuk mengukur sebuah kemampuan mahasiswa dalam menguasai bahasa asing. TOEFL disebut sebuah produk yang mana untuk mengukur kemampuan seseorang atau individu dalam menguasai bahasa seperti itu. Dan kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan TOEFL. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan TOEFL seperti itu. Nah, di sini antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sama sepertinya, hal sama, untuk cara pengujiannya sama seperti itu. Selanjutnya, apakah itu APT dan TOEFL? Nah, apa yang disebut dengan APT gitu kan? Atau TOEFL, Test of Arabic as a Foreign Language, itu merupakan sebuah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Arab seseorang. Nah, di sini juga ada beberapa istilah juga dalam penggunaannya. Yang pertama itu disebut dengan APT juga dan ILA seperti itu. Kenapa sih kok harus mengikuti APT atau TOEFL ini? Apa pentingnya bagi mahasiswa gitu? Nah, ini pentingnya banyak sekali manfaatnya. Pertama yaitu sertifikat hasil tes TOEFL memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk menunjukkan nilai plus dari mahasiswa. Jadi sebuah sertifikat bahwasanya pernah mengikuti sebuah ujian atau tes dalam penguasaan bahasa asing. Jadi ada nilai plusnya, ada maziyahnya, ada kelebihannya dari mahasiswa tersebut dalam menguasai bahasa asing, dan juga ada sebagai syarat ujian skripsi, dan juga bisa juga digunakan sebagai melamar pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya banyak hal yang lain pentingnya TOEFL ini. Nah, sertifikatnya itu banyak yang digunakan pada instansi-instansi sebagai persyaratan untuk mengikuti sebuah melamar kerjaan seperti itu pentingnya TOEFL. Selanjutnya, nah, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Target kelas TOEFL itu apa? Nah, mahasiswa mampu
meningkatkan pemahaman segala hal tentang Arabic Proficiency Test. Jadi diharapkan mahasiswa itu bisa mengerjakan, bisa mampu dalam meningkatkan kebahasaan, entah itu di bahasa Inggris dan di bahasa Arab, dan mencapai skor yang diharapkan. Nah, di sini untuk APT sendiri kita terdapat 32 pertemuan, nah, termasuk UTS dan UAS. Nah, untuk 32 pertemuan ini, untuk yang bahasa Arab itu dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Kamis. Begitu. Dan dua pertemuan itu salah satunya UTS dan UAS. Jadi total pertemuan itu ada 30 pertemuan. Itu untuk target kelas di APT YIN Madura. Selanjutnya, berapa nilai minimal skor ini? Nah, nilai skornya paling sedikit, paling minim itu di antara 450 skor. Nah, ini untuk nilai TOEFL-nya atau APT-nya paling minimal itu 450 skornya. Itu. Nah, di sini mungkin dari teman-teman banyak memiliki atau dari background yang sudah memiliki basic dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, mungkin nanti dalam pembelajaran bisa lebih mengikuti, bisa lebih ada diskusi antara mahasiswa dan juga pengajarnya gitu. Di sini harus ada yang namanya kerjasama untuk mencapai minimal skor TOEFL ini atau APT itu. Kenapa seperti itu? Karena jika tidak ada kerjasama, maka tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi misalkan nanti dari mahasiswa ada kesulitan atau ada hal yang tidak dipahami ketika sudah diberikan cara-caranya, cara menjawabnya, triks dan tipsnya, ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan bagian mana yang belum dipahami oleh teman-teman. Tuh. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan dalam grup WhatsApp seperti itu ya. Nanti ditanyakan apa yang kurang dipahami, bagaimana cara menjawabnya. Tuh. Nah, dan selanjutnya bentuk soal TOEFL atau APT itu. Di sini terdiri dari istima, qiraah dan qawaid. Nah, untuk yang istima itu terdapat 25 soal, itu berupa soal audio. Soal audio itu jadi misalkan ada audio, ada teks, ada audio tentang percakapan misalkan. Nah, itu untuk audio ini bisa juga diperuntukkan untuk 5 soal atau 3 soal. Jadi di sana disebutkan soal audio, satu audio diperuntukkan kepada beberapa soal, entah itu 3 atau 5 atau satu seperti itu. Nah, sedangkan kiroah nanti bentuk soalnya itu berupa teks bacaan, mungkin ada sebuah satu kalimat atau dua kalimat atau bentuk paragraf. Nah, nanti dalam pertanyaannya mungkin disuruh mencarikan inti atau ide pokoknya atau tentang judulnya atau apa yang dikandung dalam teks tersebut seperti itu yang di dalam soal qiraah bentuknya seperti itu nanti. Nah, sedangkan yang soal qawaid itu terdapat 20 soal berupa pertanyaan terkait nahwu dan sorof. Nah, kalau mungkin yang memiliki basic pondok paham dengan ilmu nahwu dan sorof. Mungkin nanti yang tidak memiliki basic di pesantren, nanti kita belajar bareng seperti itu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjawabnya dengan qawaid ini. Istilahnya seperti grammarnya seperti itu. Untuk yang soal qawaid itu ada 20, jadi totalnya itu ada 70 soal untuk bentuk soal keseluruhan. Ada istima, ada qiraah dan juga ada qawaid. Baik, selanjutnya apa saja yang kita pelajari, targetnya apa sih ke depannya itu dalam satu semester ke depan ya, yaitu pertama akan membahas soal-soal terkait dengan tes TOEFL atau APT. Jadi kita akan memberikan bentuk-bentuk soalnya seperti kayak yang istima itu seperti apa sih contoh soalnya, contoh audionya seperti apa, terus yang qiraah itu seperti apa bentuk soal-soalnya.
tingkat kesulitannya seperti apa, seperti itu kan nanti kita mempelajari terkait soal-soal yang ada di TOEFL. Dan begitu juga bagaimana cara menjawabnya, tipsnya dan triknya bagaimana cara mengerjakannya jika kita melaksanakan soal yang istimewa misalkan. Bagaimana cara menjawabnya ini? Apa yang harus dilakukan dulu? Apa harus didengarkan semua audionya atau disimak seksama atau yang qiraah bagaimana mengerjakannya atau dibaca keseluruhan atau ada tipsnya bagaimana untuk mendapatkan jawaban yang eh, sesuai dengan pertanyaannya seperti itu. Terus ada juga nanti simulasi pengerjaan TOEFL per bidang. Nah, di sini kan tadi ada beberapa bentuk soal. Yang pertama ada istimewa, ada qiraah, ada qawaid dan yang lainnya. Nah, nanti dalam tiap pertemuan kita akan membahas entah di pertemuan pertama, kedua, ketiga, nanti kita akan membahas di tiap bidang-bidang tersebut. Ada simulasi soalnya, mengerjakan pakai soal, terus ada pembahasannya juga di tiap-tiap pertemuan. Jadi diharapkan nanti mahasiswa atau teman-teman bisa mengikuti apa yang nanti diberikan oleh para pengajar. Itu. Mungkin nanti ketika sudah diberikan soal, tuh sudah diberikan juga pembahasannya, nah, mungkin ada yang belum dipahami. Nah, itu bisa kita diskusikan bersama. Dan mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan terkait apa yang ditanyakan oleh teman yang lain, ya itu juga bisa di-sharingkan. Jadi saling sharing antara satu dengan yang lainnya. Tuh, dan selanjutnya, nah untuk lebih jelasnya tadi saya perkenalkan diri lagi. Al-Ism Ahmad Fajri Fadili, Al-Unwan Pamekasan, Akhirij atau lulusan Al-Jamiah Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Malang. Al-Kisam yaitu jurusan atau prodi program studi Ta'limul Lughah Al-Arabiyah atau pendidikan bahasa Arab. Kuliah atau fakultas Tarbiyah, fakultas Tarbiyah. Nah, di sini untuk teman-teman agar kami para pengajar bisa menerka-nerka kemampuan dari tiap mahasiswa atau teman-teman, nanti diberikan tugas untuk perkenalan diri masing-masing berupa video. Yang pertama apa yang disebutkan, yaitu tentang nama kalian, terus alamatnya di mana, terus prodi mana dan fakultas apa. Dan jangan lupa juga disebutkan eh, lulusan mana, entah lulusan pesantren, entah lulusan SMK, SMA, nanti disebutkan. Mungkin untuk contoh perkenalannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, Ismahuli an warifu nafsi. Ismi Ahmad, misalkan namanya Muhammad. Jurusan tarbiyah eh, dari Sumeneb misalkan. Tayyib, Ismi Muhammad Onwani Sumeneb. Kuliah Kuliah Tarbiyah wal Qism Ta'limul Arabiyah. Wa ana khirij min, nah disebutkan lulusannya dari mana. Untuk diharapkan untuk teman-teman nanti ketika memperkenalkan diri disebutkan dengan jelas agar kami para tutor atau para pengajar bisa menekan-nekan nanti untuk tingkat kesulitan soal-soal yang akan diberikan kepada teman-teman. Itu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang APT saya cukupkan sekian dulu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata yang salah, mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.